Saudara, polisi menangkap pelaku pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg menjadi gas 12 kg premium. Pelaku kemudian dijual kembali dengan harga eceran tertinggi. Ratusan LPG ini disita Satreskrim Polres Jakarta Utara dari agen gas yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 372 tabung gas yang disita polisi terdiri dari LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Pelaku menyuntikkan isi gas 3 kg ke tabung gas 12 kg yang akan dijual kembali dengan harga eceran gas isi ulang tertinggi seharga Rp192 hingga Rp215.000. Selain ratusan tabung gas, polisi juga menyita 70.000 segel gas bermerek Pertamina dan sebuah mobil bak yang digunakan untuk mendistribusikan gas. Dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi. Sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg. Sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Sejumlah warga di Kota Bandung, Jawa Barat masih kesulitan mendapat LPG 3 kg baik di warung eceran maupun di pangkalan. Ketersediaan LPG 3 kg di warung eceran yang lebih sedikit dari sebelumnya memaksa warga untuk mencari di tempat yang lebih jauh. Meskipun saat ini LPG 3 kg telah kembali bisa dibeli di warung eceran, ketersediaan LPG 3 kg tidak sebanyak sebelumnya. Seperti di daerah Gudang Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat, pengecer hanya diberikan jatah LPG 3 kg sebanyak 5 buah per hari. Padahal sebelumnya stok yang disediakan dari pangkalan bisa mencapai 11 buah per hari. Stok yang sedikit memaksa warga untuk mencari LPG 3 kg di lokasi lain. Warga mengaku setidaknya membutuhkan waktu sekitar 30 menit sekedar untuk mengantre. Ya, sekarang lagi susah. Sekarang kalau beli di POM ya memang harga murah, cuman kan berdesakan. Kadang-kadang ada 100 orang, ada 50 orang gitu. Terus belinya dapat kupon 1 dari KTP 1. Oh gitu. Ya di warung kan susah juga. Susah. Iya. Stoknya habis. Iya. Itu kalau beli gas ngantre nggak, Bu? Ngantri. Berapa lama? Kadang, ya gimana dekat jauhnya, kalau 50 orang mungkin ada setengah jam. Iya. Kalau di POM berapa harganya? 17.000. Kalau di pengecer di warung? 22. Meski pemerintah telah mengembalikan kebijakan bahwa pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg, warga di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok masih kesulitan untuk mendapatkannya. Menurut warga, terbatasnya ketersediaan LPG 3 kg terjadi sejak 1 Februari lalu. Kesana sini nggak ada. Jadi saya udah hanya mendorong belakang, nggak ada. Udah berapa warung Pak hari ini? Udah 4. 4 warung? Iya. Apa Pak? Ya paling yang dikit lagi berebut paling pakai KTP gitu. Dari kapan sih Pak? Kalau nggak salah hari Sabtu. Sulitnya mendapatkan LPG 3 kg juga dirasakan warga di Samarinda, Kalimantan Timur. Warga memilih mengantre di pangkalan daripada harus membeli gas 3 kg di pengecer. Lantaran harga di pengecer mencapai Rp60.000. Sementara di pangkalan Rp18.000. Enak aja beli gitu aja. Kalau di warung-warung tuh ya jangan mahal-mahal. Di warung mahal mah sampai 60 ada yang jual. Ada yang 45. Kalau 30 ada. 30 ada. Ya mungkin dia juga dari tangan ke tangan kali. Jadi kita kan cari yang lebih murah. Oh, lebih murah. Kalau di eceran rata-rata sekarang orang 35. Ada yang per 5 ini yang dekat ini. Ada kan nggak tahu itu pengecer apa yang ada drum-drum tuh.
itu jual 45. Di sejumlah tempat warga masih kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Kapan ketersediaan gas 3 kg bisa kembali stabil? Kita akan pantau kondisi di lapangan bersama jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dan juru kamera Andika Pratama di Jakarta. Dan kita juga akan sapa jurnalis Kompas TV dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ada Rizal Mustafa di sana dan juga juru kamera Pradika Danang. Kita ke Renata terlebih dahulu, saudara. Renata, gas 3 kg masih sulit didapatkan di sana dari tempat Anda melaporkan dan kapan pasokannya akan kembali normal? Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Di tempat kami melaporkan, tepatnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, sejauh ini stoknya masih aman. Tadi kami sempat bertanya ke salah satu pengecer yang dimana mereka masih mempunyai sebanyak 20 tabung gas 3 kg yang bisa dibeli oleh masyarakat. Untuk harganya juga ini masih dalam harga eceran tertinggi. Yang kita tahu memang harga eceran tertinggi ini di rentang Rp16.000 sampai Rp19.000. Tadi saya tanyakan harganya sebesar Rp19.000. Memang ini harganya juga kalau yang dibeli dari pangkalan menurut pengakuan dari pengecer harganya Rp18.000. Jadi untuk kenaikannya, untuk meraih untung ya dinaikkan menjadi Rp19.000. Tadi juga saya sempat mengobrol gitu dengan pengecer bahwa memang dia sudah didaftarkan menjadi subpangkalan yang dimana ini juga menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto sejak Selasa kemarin. Disebutkan oleh pengecer bahwa ia didaftarkan langsung oleh petugas pangkalan yang datang dan juga membawa tabung gas yang siap dijual. Kalau dari pengakuan pengecer sendiri ini ada sebanyak 6 tabung yang dibawa beberapa hari lalu. Nah, kalau kita tanyakan ke beberapa pengecer lain misalnya ini juga untuk banyak sedikitnya tabung yang dibawa, menurut mereka memang ini masih sedikit karena biasanya dalam sehari pengecer ini bisa menjual sampai 10 tabung gas. Tentu dengan didistribusikannya lebih banyak tabung gas ke pengecer, ini juga bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak pilihan karena kita tahu berhari-hari sudah masyarakat ini harus mengantri karena kelangkaan gas 3 kg. Kita tentu berharap agar distribusi dan juga harganya ini bisa tetap terkontrol karena memang di sejumlah wilayah di Indonesia tentunya kita tahu ini masih tinggi harganya di beberapa pengecer. Kalau di kawasan Palmerah Jakarta Barat ini sudah baik harganya di angka Rp19.000. Jadi memang segera tentu dibutuhkan sebuah badan yang nantinya juga disebutkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan membentuk sebuah badan untuk mengontrol distribusi maksud kami, termasuk juga dengan harga yang disesuaikan dengan harga eceran tertingginya yang sebesar Rp16.000 sampai Rp19.000. Reza. Baik, Renata Panggalo melaporkan langsung dari Jakarta. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat bagaimana kondisi penjualan gas di Kalimantan Timur, di Samarinda tepatnya. Ada Rizal Mustafa di sana. Rizal, di Jakarta 16 sampai 19.000, bahkan di Jakarta pun Rp19.000 tadi Renata Panggalo menyampaikan laporan tersebut. Di Samarinda, harga gas 3 kg ini bisa mencapai Rp45 hingga Rp60.000. Lalu bagaimana dengan hari ini? Ya, baik Eja dan juga saudara, dapat kami sampaikan memang di Samarinda sendiri sejak beberapa satu pekan terakhir Samarinda mengalami kenaikan. Meski pemerintah telah memberlakukan kembali pengecer ataupun kir menjual LPG 3 kg, namun di Samarinda sendiri masyarakat ataupun warga masih kesulitan dalam membeli LPG. Nah, di Samarinda sendiri, Reja, kami sampaikan bahwa harga di pengecer, warga menyebut bisa mencapai dengan harga Rp60.000 per tabungnya. Nah, namun pantauan kami sampai hari ini, kami pantau bahwa harga eceran di pengecer LPG 3 kg ini mulai terpantau dari harga Rp30 hingga Rp45.000. Ya, itu Reja. Oke, lalu untuk ketersediaannya seperti apa saat ini? Apakah warga juga lebih mudah mendapatkannya dibandingkan hari-hari sebelumnya, Rizal? Ya, Reja, untuk warga sendiri untuk mendapatkan LPG 3 kg ini masih terpantau sama seperti hari-hari sebelumnya. Masyarakat lebih memilih untuk mengantri di pangkalan untuk mendapatkan tabung yang menurut mereka jauh lebih murah ketimbang mereka membeli tabung LPG tersebut di pengecer. Nah, tepat
di belakang kami ini melaporkan bahwa ini salah satu pangkalan yang tutup karena mereka tutup lantaran keterbatasan tabung yang dijatah per minggunya atau per pekannya hanya dua kali pengantaran. Dan situasi di Samarinda sendiri pangkalan hampir sama, di tiap minggu rata-rata pangkalan hanya menerima 2 kali dan bahkan ada yang tiap hari begitu tabung LPG ini datang, warga yang mengantri kemudian di saat itu juga LPG 3 kg habis diserbu para warga yang mengantri. Itu Reza. Oke, baik, terima kasih Rizal Mustafa. Jadi warga lebih memilih untuk ke pangkalan karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan pengecer di sana. Terima kasih Rizal Mustafa dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya ada Renata Panggalo dan juru kamera Andika Pratama dari Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Informasi lain akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Air Pekan Saudara, diantaranya soal Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahma